صفه لي يا من رأيت الحب ليلا إن عيني تشتهي ذاك الجمال صف جميلا كاملا خلقا وخلقا. Faslun wa tajuzul wasiyatu. Pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan al-wasiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun utawi iki iku fasal suwiji, wa tajuzu lan wenang apa al-wasiyatu wasiyah bil ma'lumi kelawan perkara kang den weruhi, wal majhuli lan perkara kang ora den weruhi, majhul, wal maujudi lan perkara kang wujud, wal ma'dumi lan perkara kang ora ana, kang ora wujud. Wahia lan utai wasiat iku minas sulusi sangking sepertelu. Fa in zada mongko lamun tambah sangka sepertelu, wuqifa mongko den kandhekaken apa tambahan ala ijazatil warathati ing atase izine pira-pira ahli waris. Wala tajuzu lan ora wenang apa al-wasiyatu wasiyat liwarithen maring ahli waris suci kang khusus illa an yujizaha kejaba yen to paring izin ing wasiyah sapa baqil warathati sekarine pira-pira ahli waris. Wa tasihhu lansah apa al-wasiyatu wasiyat min kulli balighin saking saben-saben wong kang baligh aqilin tur kang berakal, likulli mutamallikin maring saben-saben wong kang bisa miliki, wa fi sabilillahi lan ing dalem sabilillahi ta'ala. Wa tasihhu lansah apa al-wasiyatu wasiyat ila man maring wong ijtama'at kang kumpul fihi ing dalem man apa khamsu khisalin lima pira-pira sifat, lima pira-pira kahanan atau sifat. Rupane al-islamu Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan berakal, wal hurriyatu lan merdeka, wal amanatu lan amanah. Hadirin rahimakumullah, wasiyah, pembahasan kita tentang wasiyah. Wasiyah, wasa itu secara bahasa artinya wasola, sampai. Wasaitu syai'a bisyai'. Ketika wasaitu syai'a bisyai' artinya saya menyampaikan sesuatu pada sesuatu yang lain. Itu secara bahasa. Tetapi tentu saja bukan makna bahasa yang dimaksud di sini, tetapi makna secara syarak, secara istilah. Nah, secara istilah syarak, wasiyah itu tabarru'un bihaqqin mudhafun lima ba'dal maut. Tabarru'un bihaqqin mudhafun lima ba'dal maut. Jadi memberikan sumbangan dengan hak tertentu
yang disandarkan pada sesuatu setelah kematian, agar dilakukan setelah kematian. Jadi memberikan sumbangan harta tertentu, hak tertentu, agar dilakukan setelah kematian. Misalnya seseorang mengatakan, jika nanti saya mati, tolong berikan uang saya yang ada di lemari itu bagikan kepada fakir miskin misalnya, atau berikan untuk untuk menyumbang pembangunan pondok pesantren misalnya, pondok pesantren Baitul Iman disebut misalnya, langsung disebut, atau berikan kepada si fulan. Nah, ini namanya wasiyah, al-wasiyah. Itulah yang kita bahas pada hari ini. Nah, ketika ada seseorang berwasiat seperti itu, maka bagaimana ketentuan-ketentuannya? Mu'allif rahimahullah mengatakan wa tajuzul wasiyatu bil ma'lumi wal majhul. Wasiat itu boleh bil ma'lumi, dengan sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui, wal majhul, dan sesuatu yang masih majhul. Majhul itu kebalikan dari maklum, artinya yang belum diketahui. Kalau yang sudah diketahui, misalnya seseorang mengatakan, jika saya nanti mati, tolong misalnya uang ini, dia sudah ada uangnya, misalnya uang sebesar 100 juta ini, tolong nanti berikan kepada si Ahmad. Nah, ini namanya apa? Wasiah dengan sesuatu yang maklum. Jika saya nanti mati, tolong sawah saya yang ada di daerah ini seluas sekian, tolong berikan untuk misalnya masjid. Ini apa? Sesuatu yang maklum, diketahui, barangnya itu ada, sesuatu yang diketahui. Wal majhul, atau sesuatu yang tidak diketahui, misalnya misalnya susu yang masih ada dalam kalau binatang itu, jadi dia masih belum diperah, susunya belum diperah. Dia mengatakan, saya berwasiat jika nanti saya mati, tolong susu yang pada sapi ini yang belum diperah itu nanti berikan kepada anak-anak yatim misalnya. Nah, itu kan masih majhul, bendanya masih belum diketahui. Atau nanti tolong saya berwasiat, atau tolong nanti anak yang ada dalam kandungan sapi saya ini nanti berikan kepada si fulan. Ini kan masih majhul karena masih ada dalam kandungan. Nah, ini juga boleh. Jadi yang maklum boleh, yang majhul juga diperbolehkan. Wal maujudi wal ma'dum, wasiah juga boleh terhadap sesuatu yang ada maupun sesuatu yang maktum belum ada. Kalau tadi sudah sama-sama ada, cuman yang satu yang diketahui dan belum diketahui, majhul. Kalau yang ini ada dan yang tidak ada, yang sudah ada dan yang tidak ada. Yang tidak ada itu seperti wasiat terhadap buah yang ada di pohon sebelum buah itu ada, buahnya belum ada. Jadi misalnya apa? Jawet misalnya, buahnya belum ada. Kemudian dia sudah wasiatkan. Nah, tolong berikan buah yang nanti akan ada di pohon sawit ini kepada si fulan. Nah, padahal pohon sawitnya itu belum berbuah, tetapi sudah diwasiatkan untuk diberikan kepada seseorang. Nah, ini
Ini namanya al-wasiyah bil ma'dum, dan itu juga diperbolehkan. Jadi wasiat bisa bil ma'lum wal majhul, wasiat bisa bil maujud wal ma'dum. Beda dengan apa? Jual beli. Nah, kalau jual beli harus sesuatu yang maklum, dan sesuatu itu sesuatu yang maujud. Nah, bukan sesuatu yang majhul atau ma'dum. Hadirin rahimakumullah. Kemudian fa in zada wa hiya min ats-tsulusi. Fa in zada wuqifa ala ijazatil warasati. Wasiat itu adalah dari sepertiga. Artinya sepertiga dari harta orang yang berwasiat di saat dia mati. Nah, hitungannya di saat dia mati. Jadi saya ulangi lagi, wasiat itu adalah sepertiga dari harta orang yang berwasiat di saat dia mati. Kalau di saat dia mati itu hartanya misalnya ada 100 juta, maka sepertiganya itu yang bisa dilaksanakan. Nah, wasiat yang bisa dilakukan. Tidak boleh lebih dari sepertiga, misalnya setengah, tidak boleh. Tidak boleh dari sepertiga. Apabila lebih dari sepertiga, bagaimana? Fa in zada wuqifa ala ijazatil warasati. Jika lebih dari sepertiga, maka itu tergantung kepada izin dari ahli waris yang lainnya. Ahli waris yang ada. Bukan ahli waris yang lainnya, tetapi ahli waris yang ada. Kalau seluruh ahli warisnya itu membolehkan, ya udah misalnya separuh dari hartanya diwasiatkan untuk diberikan kepentingan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui pondok pesantren Baitul Imam, separuhnya. Nah, di sini kalau ahli warisnya itu semuanya memberikan izin, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, maka bisa dilaksanakan. Tetapi jika ahli warisnya itu tidak mengizinkan, maka hanya sepertiga saja yang dilaksanakan, wasiat yang dilaksanakan. Itu. Nah, ini dalam rangka menjaga hak dari ahli waris. Nah, karena ada sebagian orang dia terlalu semangat di dalam misalnya menyumbang, atau terlalu semangat di dalam berwasiat sehingga dia menafikan ahli warisnya. Ahli warisnya, anak-anak dia tidak dia pikirkan. Yang dia pikirkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dengan dia berwasiat seluruh hartanya akan diberikan untuk misalnya pembangunan pondok pesantren atau pembangunan masjid. Nah, ini apa? Ini tidak boleh dilakukan. Semestinya kalau dia ingin mendapatkan pahala, ya jangan wasiat, di saat hidup saja diberikan. Di saat hidup, kalau dia misalnya di saat dia masih hidup, kemudian dia separuh dari hartanya diberikan untuk misalnya kepentingan agama, untuk fisabilillah, untuk pembangunan pondok pesantren misalnya, untuk pembangunan masjid, nah itu bisa terlaksana, tidak masalah. Bahkan kalau misalnya seluruh hartanya pun itu diinfakkan untuk kepentingan jihad fisabilillah, tidak masalah. Tapi kalau wasiat,
itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga maka tergantung kepada ahli warisnya apakah memberikan izin atau tidak memberikan izin. Itu. Jadi jalan tengahnya kalau seseorang misalnya ingin berinfak, jangan menunggu mati. Di saat dia hidup, ya segera harta benda yang dimilikinya itu segera untuk diinfakkan fisabilillah. Karena kalau diwasiatkan ini, ya itu sesuatu yang baik, ya boleh sesuatu yang baik. Tetapi ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama dilaksanakan, kemungkinan yang kedua tidak dilaksanakan. Nah, karena kalau dilaksanakan, kalau orang yang diwasiati itu orang yang amanah, maka akan dilaksanakan sesuai dari wasiat orang tersebut. Tapi kalau orang yang diwasiati itu orang yang nggak terpercaya, ya nggak dilaksanakan. Nah, dia tidak akan melaksanakan wasiat tersebut. Atau bisa jadi dia akan melaksanakan sebagian dari wasiat dan sebagiannya tidak dilakukan. Misalnya nanti tolong uang 100 juta ini infakkan ke pondok pesantren Baitul Iman. Kemudian diambil 50 juta, yang 50 juta dilaksanakan, yang separuh tidak. Kan bisa jadi seperti itu. Kalau wasiat, benar-benar orang yang diwasiati itu dia harus orang yang amanah, orang yang terpercaya. Nah, bukan orang yang suka korupsi. Kalau suka korupsi ya uang wasiat pun, misalnya harta wasiat pun nanti dikorupsinya. Nah, itu kan kemungkinan ada juga tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian, bisa jadi seperti itu. Nah, belum lagi kalau ahli warisnya nggak setuju. Ahli warisnya nggak setuju. Sudah wasiatnya nggak sampai sepertiga, atau cuman sepertiga, atau nggak sampai sepertiga dari harta peninggalan orang tersebut, tetapi ahli warisnya apa? Nggak mau protes. Karena ada ahli waris itu yang apa? Yang terlalu hubbul mal, yang terlalu cinta harta, sehingga nggak rela. Jangankan 50 juta, 100 juta diinfakkan, misalnya diwasiatkan untuk diinfakkan fisabilillah, 1 rupiah pun nggak boleh diberikan orang lain. Ada orang yang kayak gitu, yang dia bakhil, jadi sama sekali tidak boleh keluar, padahal orang tuanya sudah berwasiat. Bisa jadi kayak begitu. Karena itu ya kalau mau wasiat silahkan, kalau memang ada orang yang diwasiati amanah dan dia punya anak-anak yang memang baik, ya, dia tahu anak-anaknya itu nanti akan memberikan izin, maka silahkan. Tetapi kalau tidak maka seseorang semestinya apa? Seseorang semestinya dia udah bersegera saja. Kalau dia ingin mendapatkan pahala indallah nanti pada hari kiamat secara pasti, di saat hidup dia sudah berinfak, sebanyak mungkin dia berinfak fisabilillah. Nah, sudah pasti apa? Sampai sudah pasti dia ikhlas karena Allah. Kalau itu belum tentu, ya. Cuman dia bisa melakukannya. Nah, dia bisa melakukannya karena dia memang masih hidup. Dia bisa melakukannya, berinfak itu dengan ikhlas, kemudian dengan apa? Memastikan bahwa infak dia sampai kepada yang berhak, bahkan yang berhak maksudnya yang dia maksud, kemudian juga
dia bisa memilih mana orang yang terpercaya, mana yang tidak terpercaya. Kemudian dia juga akan tahu wujud dari infak dia. Itu kalau dia melakukannya di saat dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati, ini nggak tahu orang sepeninggalnya bagaimana. Orang yang diwasiati seperti apa. Dia nggak tahu itu. Bisa jadi wasiatnya tidak dilaksanakan sama sekali. Dan itu terjadi. Kita mengalaminya. Tetapi tidak kita ceritakan di sini. Terjadi yang kemudian akan kecewa meskipun dia sudah mati, tetapi apa yang diwasiatkan itu tidak terlaksana akibat ahli waris yang terlalu cinta dunia sehingga dia tidak peduli orang tuanya wasiat apa, dia tidak peduli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Jadi wahiyya minas sulusi fa in zada wuqifa ala ijazatil warathati. Kalau kita misalnya yang berwasiat, ya harus memikirkan anak-anak kita, ahli waris kita. Jangan semuanya diwasiatkan untuk misalnya fisabilillah. Bagaimana anak-anak juga mereka memiliki hak untuk bisa mendapatkan bagian dari harta warisan yang kita miliki. Wala tajuzu alwasiyatu liwarithin illa ayyujizaha baqi alwarathati. Dan tidak boleh berwasiat untuk satu orang ahli waris secara khusus. Meskipun wasiatnya itu sepertiga atau kurang dari sepertiga. Kecuali illa an yujizaha baqi alwarathah, kecuali apabila ahli waris yang lainnya itu memberikan izin. Ahli waris yang lainnya itu memberikan izin, itu pengecualian. Karena jika itu dilakukan itu kan tampak sekali membeda-bedakan. Orang tuanya ini membeda-bedakan atau istilahnya pilih kasih. Pilih kasih, dia berwasiat untuk agar diberikan kepada ahli waris secara khusus, misalnya anaknya yang paling kecil misalnya. Ini nanti kan abang-abangnya, kakak-kakaknya ini bisa nggak terima. Kenapa dia kok dibedakan sendiri? Dia dapat bagian dari harta warisan, dia juga dapat dari wasiat. Misalnya orang tuanya dia mengatakan berwasiat, nanti kalau saya mati tolong berikan sawah yang di sana untuk si Ahmad anak saya yang paling kecil. Sementara yang abang-abangnya nggak diberi wasiat seperti itu. Artinya tidak diperuntukkan wasiatnya untuk ahli waris yang lainnya. Yang seperti itu tidak diperbolehkan. Itu kan namanya cari masalah, ya. Cari masalah itu bisa malah merusak anak-anaknya. Itu malah bisa menyebabkan pertengkaran di kalangan anak-anaknya. Meskipun kecil, meskipun sedikit, kalau diperlakukan secara khusus, maka menjadikan anak-anak yang lain juga merasa tidak adil orang tuanya, perasaan dia. Meskipun sebenarnya tidak menunjukkan itu, tetapi jika itu dilakukan maka akan menimbulkan
hal-hal efek yang tidak baik terhadap hubungan di antara ahli waris yang ada. Ini. Dan tidak perlu dilaksanakan kecuali kalau mereka memberikan izin. Memang orang tua itu macam-macam ya. Orang tua itu macam-macam. Kadang orang tua yang pilih kasih itu juga ada. Di antara anak-anaknya ada satu saja yang paling disukainya, paling dicintainya. Yang lain diabaikan. Apalagi anaknya yang lain perempuan, yang satu laki-laki, anak lanang sendiri itu dikhususkan misalnya. Wasiat pun ada dapat jatah wasiat dari dia. Nah, bukan hanya dari sudah nanti dia dari harta warisannya dia dapat asobah, bagiannya banyak, sudah itu dapat warisan lagi, dapat dari wasiat juga. Itu orang tua yang tidak bijaksana ya, tidak bijaksana. Kalau orang tua itu dalam hal kasih sayang dan cintanya kepada anak-anak itu berbeda-beda, itu sebenarnya hal yang wajar. Tetapi tidak boleh ditampakkan, tidak boleh ditampakkan di kalangan anak-anaknya. Karena kalau cinta ini kan urusan hati, urusan hati. Tidak bisa disamaratakan, itu tidak bisa. Kalau misalnya saya punya anak, kemudian ada anak satu ini dia pintar, dia berbakti kepada orang tua, baik sekali sama orang tua. Tentu saya lebih mencintai anak ini daripada anak yang lainnya yang misalnya kurang baik kepada orang tuanya. Anak yang paling berbakti kepada kita tentu lebih kita cintai daripada yang lainnya. Itu hal yang wajar sebenarnya apabila terjadi, apabila ada pada kita. Nabi Yakub alaihissalam punya anak Nabi Yusuf dan anak-anak yang lainnya. Terlihat Nabi Yakub itu kasih sayangnya beda terhadap Nabi Yusuf dengan yang lainnya. Kemudian mengakibatkan apa? Mengakibatkan hal yang tidak baik. Kemudian yang anak-anak yang lainnya bersekongkol untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu padahal ya Nabi Yakub alaihissalam bukan beliau menampakkan itu kepada anak-anaknya, tetapi terjadi efek seperti itu. Apalagi apabila kita yang bukan nabi, bukan bukan seorang nabi, kalau kita tampakkan perbedaan cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak di hadapan mereka, kalau tidak di hadapan mereka, bisa saja kalau di hadapan mereka, maka yang terjadi kerusakan di antara anak itu bisa bertengkar, anak itu bisa saling hasad dan sebagainya. Misalnya di depan mereka ngasih sesuatu, yang lain dikasih misalnya 50.000, yang satu ini 100.000. Kelihatan sekali kalau dia sukanya sama yang ini, yang lain kurang suka misalnya. Ini yang lain ya akan dongkol hatinya. Nah, dan seterusnya, meskipun dia memang sebenarnya layak karena anak ini yang paling berbakti, anak yang paling baik akhlaknya dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk dalam wasiat ini jangan sampai seseorang karena sukanya kepada anak tertentu kemudian dia memberi wasiat kepada anak ini. Artinya wasiatnya itu ditujukan untuk dia, bukan wasiatnya kepada anak, tetapi wasiatnya itu hartanya agar diberikan kepada anak yang itu, misalnya anak tertentu. Itu nggak boleh kecuali apabila ahli waris yang lainnya itu memberikan izin. Illa ayyujizaha baqi al-warathah.
Hadirin rahimakumullah. Kemudian watasihu al-wasiyatu min kulli balighin aqilin. Wasiat itu sah, boleh dan sah dari setiap orang yang baligh dan berakal. Berarti mukallaf, dari orang yang baligh dan berakal. Nah, berarti kalau wasiat itu dari anak kecil tidak sah, atau dari orang yang gila juga tidak sah. Ada tambahan, orang yang berwasiat itu bukan hanya baligh dan berakal, tetapi dia juga mukhtar hur. Mukhtar artinya dia berwasiat itu dengan pilihan dia, tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Kalau dipaksa maka nggak boleh, nggak bisa jadi. Kamu harus berwasiat begini, kalau nggak kamu saya bunuh misalnya. Seseorang mengatakan begitu kepada dia, sehingga dia terpaksa berwasiat. Ini apa? Ini nggak jadi kalau seseorang melakukannya mukrohan, secara terpaksa. Atau orang yang dia statusnya budak, bukan orang yang merdeka, juga dia tidak bisa berwasiat. Nah, di sini tidak ada syarat dia harus muslim. Karena memang kalaupun dia kafir, itu wasiatnya bisa bisa sah. Kalau misalnya orang tuanya kafir, kemudian dia berwasiat agar misalnya harta dia yang ini diberikan kepada si fulan, itu bisa sah wasiatnya. Kalau anak kecil atau hamba sahaya, orang yang dipaksa, itu tidak sah. Itu untuk syarat orang yang berwasiat. Berarti al-musi. Al-musi itu orang yang berwasiat. Dikatakan di situ min kulli balighin aqilin, dari orang yang baligh dan berakal, ditambahi mukhtar abad. Min kulli balighin aqilin mukhtarin hurrin. Bukan abad, hurrin yang merdeka, bukan hamba saya, bukan abad. Terus likulli mutamallikin wa fi sabilillah. Likulli mutamallikin wa fi sabilillahi ta'ala. Kemudian wasiat itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk siapa atau untuk apa? Yang pertama likulli mutamallikin, untuk setiap orang yang bisa digambarkan dia dia memiliki, untuk bisa memiliki sesuatu, baik dia itu anak kecil, orang dewasa, semuanya ya, semua orang yang berpotensi untuk dia bisa memiliki sesuatu, termasuk anak kecil. Anak kecil itu kan bisa memiliki sesuatu, bisa diberikan, meskipun dia tidak bisa melakukan tasarruf sendiri, membelanjakan hartanya sendiri, tetapi dia bisa memiliki. Kalau misalnya ada orang tua mati, kemudian ada satu yang ditinggalkan itu bayi, dapat warisan apa enggak bayi ini? Dapat juga. Dia bisa memiliki harta warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Artinya anak kecil ini bisa memiliki sesuatu, hanya saja dia tidak bisa membelanjakannya sendiri. Walinya yang dia nanti akan membelanjakan untuk dia sesuai dengan kemaslahatan dia, tapi dia bisa memiliki. Jadi anak kecil, orang dewasa, termasuk orang gila, itu juga bisa untuk menerima ini tadi, harta wasiat itu bisa.
Tidak harus orang yang berakal. Kalau orang yang tadi memberi wasiat dan orang yang menjalankan wasiat, nanti itu ada syarat baligh, berakal ada. Tetapi kalau untuk orang yang mendapatkan harta dari wasiat, itu tidak disyaratkan dia harus baligh, berakal. Tetapi yang penting dikatakan likulli mutamallikin, seseorang yang bisa memiliki sesuatu. Orang gila dia bisa memiliki sesuatu. Kalau misalnya ada seseorang mati meninggalkan anak, salah satunya dia gila. Salah satu dari anaknya itu gila. Dia dapat bagian warisan apa tidak? Dapat. Berarti dia bisa memiliki itu. Hanya saja dia nggak bisa membelanjakannya sendiri. Walinya yang kemudian atau keluarganya yang nanti dia mentasarufkannya untuk kemaslahatan orang yang gila itu. Demikian juga anak kecil yang tadi sudah kita sampaikan. Kemudian wa fi sabilillah, wasiat itu juga bisa diperuntukkan untuk fi sabilillah. Seperti yang tadi beberapa kali kita contohkan, misalnya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, misalnya untuk dibagikan kepada fakir miskin, atau untuk misalnya pembangunan rumah sakit, atau untuk fisabilillah, atau untuk perang fisabilillah, itu bisa. Jadi bisa untuk perorangan seperti yang tadi kita contohkan. Saya berwasiat tolong berikan uang 100 juta ini nanti setelah saya mati kepada si fulan, kepada si fulan, boleh seperti itu. Karena sesuatu hal, karena dia memang suka kepada si fulan, sehingga dia berikan, dia berwasiat seperti itu. Atau diberikan bukan kepada perorangan, tetapi diberikan harta wasiat itu kepada fisabilillah, untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, untuk kepentingan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Itu juga bisa wasiat seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wa tasihul wasiyatu ila man ijtama'at fihi khamsu khisalin. Dan wasiat itu sah juga kepada orang yang berkumpul padanya 5 sifat. Nah, ini artinya siapa yang ini? Ini orang yang menjalankan wasiat. Nah, orang yang diwasiati. Jadi di sini ada orang yang diwasiati, orang yang dituju dalam wasiat itu, kemudian ada orang yang berwasiat, kemudian ada wasiatnya, kemudian ada sighah. Ini rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya. Wa tasihul wasiyatul ila man ijtama'at fihi khamsu khisal. Berwasiat itu boleh sah, ya, sah boleh kepada seseorang yang pada dirinya itu berkumpul 5 sifat, yaitu Islam. Dia orang Islam. Kalau yang berwasiat tadi dia tidak harus muslim. Dia bisa saja kafir yang berwasiat. Tetapi kalau orang yang diwasiati, yang diminta oleh musi, orang yang berwasiat untuk melaksanakan wasiat itu, maka disyaratkan dia itu muslim. Kalau kafir tidak bisa, karena bisa jadi orang kafir dia nggak akan melaksanakan amanah. Wal bulughu, kemudian baligh.
Kemudian wal aqlu, yang ketiga dia berakal, bukan orang gila. Kalau bulugh berarti bukan anak-anak. Kalau al aqlu berakal berarti bukan orang gila. Wal hurriyatu, kemudian merdeka, orang yang merdeka. Kemudian wal amanatu, kemudian amanah, ya, orang yang terpercaya. Terpercaya maksudnya dia orang yang adalah, orang yang adil. Dia memiliki sifat al-adalatu, yaitu adil. Bukan kepada orang yang misalnya fasik, karena orang seperti itu nanti dia tidak akan bisa terpercaya, dia tidak akan melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada dia. Bisa jadi diambil sendiri. Karena ini kan dasarnya adalah kepercayaan. Bisa jadi dia menyembunyikan. Orang itu berwasiat, dia bilang nggak berwasiat. Dia bilangnya wasiatnya ini, dia bilang wasiatnya itu. Dia wasiatnya misalnya sebesar ini, dikurangi oleh dia. Atau wasiatnya mestinya sawah yang di sana, dia bilang sawah yang di situ. Itu orang yang nggak amanah akan seperti itu jika dia nggak memiliki sifat amanah. Karena itu disyaratkan dia adalah orang yang memiliki sifat amanah. Jadi ini 5 sifat yang harus ada pada seseorang untuk dia bisa diwasiati, yaitu al-islamu, Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima adalah amanah. Tentu saja masih ada rincian-rincian yang lainnya seputar al-wasiyah ini. Tetapi dijelaskan dalam kitab yang lebih besar, dalam kitab syarah dari kitab-kitab ini. Ini sebatas penjelasan tentang matan. Dan kita telah selesai menjelaskan secara garis besar Kitabul Faraid wal Wasaya. Setelah ini kita akan berpindah kepada kitab Al-Janaiz, ya, atau Kitabun Nikah. Ini sudah kita baca dan sudah ada bukunya, dan sudah bisa diikuti di YouTube LDNO Kabupaten Kediri. Jadi habis ini kalau dalam kitab ini Kitabun Nikah, mungkin sebagian ada yang belum tahu kalau ini sudah kita baca di masa lalu itu nggak tahu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Kitabun Nikah dari kitab ini itu sudah kita baca. Dulu urutannya kita baca Kitabut Thaharah Wassalah atau Kitabul Ibadat. Kemudian setelah itu kita loncat Kitabun Nikah. Masing-masing sudah ada buku dan bisa diikuti di YouTube LDNO Kabupaten Kediri. Kemudian kita tinggalkan kitab ini, baru kemudian kemarin kita lanjutkan Kitabul Muamalat, kemudian lanjut pada Kitabul Faraid wal Wasaya. Setelah ini berarti kitab setelah Kitabun Nikah. Apa itu? Jinayat kalau tidak keliru, ya. Ya, Kitabul Jinayat. Kitabul Jinayat insyaallah kita lanjutkan. Bagi yang belum mengikuti Kitabun Nikah, ya silahkan untuk mengikutinya melalui YouTube LDNO Kabupaten Kediri. Bukunya juga bisa dibeli, ya, bisa dibeli
untuk kemudian buku terjemah dan penjelasannya diikuti. Itu juga sudah ada Kitabul Ibadah, bukunya juga sudah ada. Bagi yang belum mengikuti pengajian ini dari awal, agar ngajinya itu lengkap, ngaji kitab ini lengkap, bukan separuh-separuh. Yang di sini ikut, misalnya hanya ikut Kitabul Muamalat, Kitabul Ibadah tidak, atau Kitabun Nikah tidak. Itu sudah kita kaji, sehingga nanti kita langsung pada Kitabul Jinayat. Kitabul Jinayat sampai akhir itu belum kita kaji. Semoga kita bisa mengkhatamkan kitab ini, dan yang lebih penting kita diberikan pemahaman yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin